Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera, perkenalkan nama saya Rizka dari kelas SD 401 dari Prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini akan eh, mempresentasikan hasil dari review jurnal atau literatur review sebagai bagian dari pemenuhan tugas UAS untuk mata kuliah keamanan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Ucup Darussalam. Nah, oke, di sini saya mengambil salah satu jurnal dengan judul Flowguard, Intelligent Edge Defense Mechanism Against IoT DDoS Attacks, yang mana judul ini eh, saya pilih karena eh, sebagai salah satu syarat untuk jurnal yang direview harus yang mengenai keamanan cyber. Untuk jurnal ini sendiri, ini ditulis oleh Xi Zhenjia, Feng Qianzong, Al-Rawais, Bigong, dan Xu Xincheng, yang dikeluarkan dari Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IEEE. Nah, pada presentasi ini akan membahas beberapa part atau bagian. Yang pertama, yang menjadi background dari eh, penelitian, kemudian problem statements, objektif eh, atau outcomes, kemudian state of art, kemudian purpose method atau advantage of the purpose method, kemudian metodologi yang digunakan, kemudian result, data analysis, kemudian conclusion, dan juga rekomendasi atau untuk future work. Nah, yang pertama, ini yang menjadi background dari eh, jurnal tersebut ya. Jadi sebagai latar belakang, eh, untuk judul jurnal penelitian ini ya, Flowguard, Mechanism Learning Based Defense System for IoT DDoS Attacks, ini mencerminkan fokus penelitian yang mengembangkan sistem pertahanan dari serangan Distributed Denial of Service atau DDoS pada perangkat Internet of Things atau IoT. Dengan semakin meluasnya penggunaan IoT di berbagai sektor, maka risiko serangan DDoS yang menargetkan perangkat ini juga meningkat secara signifikan. Kemudian serangan DDoS juga dapat menyebabkan gangguan besar pada layanan dan operasi jaringan yang ini menimbulkan kerugian finansial yang tidak sedikit. Kemudian mengancam keamanan data dan juga privasi pengguna. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah metode yang efektif dan juga efisien untuk melindungi jaringan IoT dari ancaman. Nah, kemudian eh, untuk masalah yang dibahas di sini, ini ada dua permasalahannya. Ada permasalahan umum, yaitu karena serangan DDoS pada perangkat IoT ini semakin meningkat dengan seiring bertambahnya jumlah perangkat IoT yang terhubung ke internet. Nah, serangan ini dapat menyebabkan gangguan yang cukup signifikan pada layanan operasi jaringan dan juga menimbulkan kerugian finansial serta mengancam keamanan data dan privasi pengguna. Kemudian, secara khusus, serangan DDoS pada IoT ini dapat
menyebabkan kerusakan serius pada sistem meta IoT. Nah, keterbatasan daya komputasi dan juga penyimpanan perangkat IoT ini membuat penerapan mekanisme pelindungan yang praktis menjadi sangat sulit. Karena itu, diperlukan skema pertahanan di DOS yang lebih efisien dan juga kuat untuk melindungi IoT dari serangan DDoS. Nah, kemudian untuk tujuan tujuan sendiri ya paper ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah skema pertahanan DOS yang efektif bernama FlowGuard yang menggunakan teknik pembelajaran mesin untuk mendeteksi, mengidentifikasi, mengklarifikasikan, dan juga memitigasi serangan DDoS pada perangkat IoT. Kemudian untuk outcome Flowguard ini diharapkan dapat mencapai tingkat akurasi yang tinggi dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi serangan DDoS serta memenuhi persyaratan waktu tunda yang dibutuhkan IoT ketika diterapkan pada server edge dengan daya komputasi yang lebih tinggi dari komputer pribadi. Nah, kemudian untuk stage of art dalam studi ini eh, dikaji beberapa teknik pertahanan di TOS yang sudah ada. Nah, beberapa teknik yang umum digunakan itu antara lain adalah Intrusion Detection System atau IDS, yang mana sistem ini digunakan untuk mendeteksi intruksi atau aktivitas mencurigakan dalam sebuah jaringan. Kemudian Signature Based Detection. Ini adalah metode menggunakan pola atau tanda tangan dari serangan yang dikenal dengan mendeteksi serangan. Kemudian anomaly based detection. Teknik ini mendeteksi penyimpangan dari pola lalu lintas jaringan yang normal untuk mengidentifikasi sebuah serangan. Kemudian ada machine learning model. Jadi beberapa model pembelajaran mesin seperti decision trees, kemudian random forest, support vector machine. Nah, ini juga telah digunakan untuk eh, mengklarifikasi serangan DDoS pada metode-metode yang sebelumnya sudah ada. Kemudian untuk tujuannya ya, jadi Flowguard ini menawarkan beberapa keunggulan yang jika dibandingkan dengan metode-metode yang sudah ada, ini ada beberapa keunggulan antara lain adalah dari segi efisiensi waktu tunda. Jadi model ini dirancang untuk memenuhi persyaratan waktu tunda IoT ketika nanti diterapkan pada server edge dengan daya komputasi yang cukup memadai. Dengan demikian, FlowGuard ini diharapkan dapat secara efektif memfilter dan juga menganalisis lalu lintas jaringan sebelum mencapai perangkat IoT. Nah, ini diharapkan dapat mengurangi beban pada perangkat itu sendiri. Kemudian, akurasi tinggi, jadi algoritma pembelajaran mesin yang digunakan yaitu Long Short Term Memory atau LSTM dan Con- eh, Convolutional Neural Network atau CNN yang menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi dalam mengidentifikasi. Jadi 98,9% tingkatannya dan juga mengklarifikasikan dengan tingkat tadi 99,9% serangan DDoS. Yang ini cukup tinggi, hampir 100%. Jadi hal ini akan memastikan bahwa Fugger dapat mendeteksi dan juga menanggulangi serangan dengan cepat dan lebih tepat gitu. Kemudian sistem edge centric atau dengan ditempatkan pada server edge, Logat ini dapat secara efektif memfilter dan juga menganalisis lalu lintas jaringan sebelum mencapai perangkat itu sendiri. Kemudian dari eh, metodologi penelitian yang digunakan
dalam jurnal ini adalah metodologinya ini Flowchart terdiri dari 3 langkah utama. Yang pertama adalah deteksi serangan, jadi menggunakan variasi lalu lintas jaringan untuk mendeteksi adanya serangan DDoS. Kemudian flow filter bertugas mendeteksi serangan berdasarkan aturan filtrasi yang dihasilkan oleh flow handler. Kemudian identifikasi dan klasifikasi, jadi menggunakan model LSTM untuk identifikasi serangan dan juga model CNN. Ini untuk mengidentifikasikan dan mengklarifikasikan serangan menggunakan algoritma machine learning. Kemudian metode mitigasi yaitu menerapkan aturan filtrasi yang telah ditentukan untuk memitigasi serangan yang terdeteksi sehingga jaringan dapat tetap beroperasi dengan normal tanpa terganggu oleh serangan. Nah, kemudian hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Flowchart ini memiliki kinerja yang sangat baik, terutama dalam mengidentifikasi dan juga mengklarifikasikan serangan DDoS. Nah, beberapa hasil utama yang dicapai antara lain dari segi akurasi uh, model. Jadi, uh, model LSTM ini memiliki akurasi rata-rata sebesar 98,9%, sedangkan model CNN mencapai akurasi hingga 99,9%. Kemudian dari segi efisiensi, waktu pemrosesan per aliran untuk model LSTM ini berkisar antara 0,004 hingga 0,047 detik, sementara untuk model CNN dapat memproses dalam hitungan milidetik. Kemudian dari segi generalization, model ini dapat mengidentifikasikan dan juga mengklarifikasikan semua aliran data malicious atau data aliran yang mencurigakan dengan akurasi yang cukup tinggi, yang mana ini menunjukkan kemampuan generalisasi yang cukup baik. Kemudian dari hasil data analisis ini, uh, analisa data yang lebih lanjut ini menunjukkan bahwa model LSTM dan CNN ini dapat diusulkan berhasil mencapai tingkat akurasi, presisi, recall, dan skor yang tinggi dalam mendeteksi dan juga mengklarifikasikan serangan DDoS. Nah, parameter-parameter ini menunjukkan bahwa model yang dikembangkan, itu model Flowchart, memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan aliran data malicious dan dibandingkan dengan aliran data yang normal, yang mana ini sangat penting dalam konteks uh, keamanan cyber. Nah, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa Flowchart dengan menggunakan model LSTM dan juga CNN merupakan solusi yang cukup efektif dan juga efisien untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasikan serangan DDoS pada jaringan IoT. Sistem ini juga tidak hanya mampu mencapai akurasi yang tinggi, tetapi juga dapat beroperasi dalam waktu nyata tanpa menyebabkan keterlambatan yang signifikan dalam operasi jaringan. Nah, hal ini menjadikan Flockert sebagai pilihan yang sangat menjanjikan untuk mengatasi ancaman DDoS pada perangkat IoT. Nah, untuk pengembangan lebih lanjut, ini ada beberapa langkah yang diusulkan, meliputi beberapa hal ya. Yang pertama adalah integrasi dengan teknologi AI lain, yaitu mengintegrasikan teknik yang dikembangkan, teknik Flowchart ini dengan teknologi AI seperti reinforcement learning untuk lebih meningkatkan kemampuan dan juga adaptasi terhadap serangan baru yang mungkin uh, tidak dikenal. Kemudian juga dari segi penggunaan edge computing, ini bisa menerapkan Flowchart pada
di device untuk mengurangi latensi dan juga meningkatkan efisiensi deteksi di lokasi yang dekat dengan sumber data. Kemudian untuk uh, enhance feature selection, ini bisa dikembangkan untuk teknik seleksi fitur yang lebih canggih untuk meningkatkan akurasi dan juga efisiensi model. Dan untuk penerapan dalam konteks lain, uh, ini untuk program bisa digunakan dalam keamanan jaringan industri untuk mengadaptasi program untuk digunakan dalam banyak perangkat IoT untuk meningkatkan keamanan operasional. Kemudian bisa juga diterapkan menggunakan untuk smart city untuk melindungi infrastruktur smart city dari serangan DDoS untuk uh, meningkatkan kembali dari segi layanan publik. Kemudian juga untuk program ini bisa dikembangkan ya untuk infrastruktur healthcare. Nah, ini bisa dikembangkan ya untuk jaringan IoT di eh, sektor-sektor kesehatan untuk eh, ya melindungi dan juga menjaga kelancaran operasional perangkat-perangkat yang dibutuhkan. Gitu. Nah, demikian untuk presentasi saya mengenai review eh, jurnal atau paper dengan judul Flowcard An Intelligent Edge Defense Mechanism Against IoT DDoS Attack. Semoga presentasi pada kali ini dapat menjadi eh, bahan untuk tugas UAS. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.